Shalom Peter, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kali ini Kakak Layan Persekutuan Teruna hadir lagi buat kalian di rumah lewat ibadah online via YouTube GPIB Maranatha Surabaya. Nah, sekarang kalian boleh siapkan Alkitab kalian di rumah dan juga kalian siapkan hati dan pikiran kalian, dan kita akan masuk di dalam ibadah Persekutuan Teruna hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan memulai semuanya dengan berdoa bersama. Mari kita satu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan dengan segala kondisi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi dan menjaga kami sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu rindu untuk beribadah bersama Engkau, meskipun kami hanya bisa melewat online via YouTube, tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami, bahkan saat ini Kau menyertai kami dalam ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Kau berkati serangkaian ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, menjadi di dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke Teruna, kali ini kita ada yang berbeda dalam ibadah via YouTube kita. Kita sama dengan minggu kemarin, jadi kita akan menyaksikan drama singkat yang akan ditampilkan setelah ini. Di kesunyian malam, diiringi rintihan hujan, ada sepasang kakak beradik yang bernama Edwin dan Thea yang sedang berjalan di tepi jalan. Namun, ada kejadian buruk yang dialami mereka saat itu. Si kakak yang menjerit kesakitan dan meminta tolong karena menjadi salah satu korban tabrak lari. Si adik pun berlari panik menghampiri kakaknya. Kakak tunggu sini dulu ya. Aku cari pertolongan dulu. Kepanikan adiknya membuatnya dengan segera mencari pertolongan kepada orang-orang di sekitar. Dia melihat seorang ibu yang sedang dalam perjalanan menuju ibadah di gereja. Bu, tolong kakak saya, Bu. Kakak saya bisa kecelakaan. Kenapa? Di mana? Di situ, Bu, di jalan situ. Nggak jauh kok, Bu, di situ. Tapi saya mau ibadah, Dek. Tolong kakak saya, Bu. Sorry, Dek. Si adik tersebut tidak patah semangat untuk mencari pertolongan. Sambil berjalan menelusuri jalan, dia melihat ada dua orang remaja yang sedang asik bermain di teras depan rumah. Thea pun menghampiri mereka. Kak, tolong, Kak. Tolong, Kak. Siapa kamu? Mau apa kamu sini? Kamu mengganggu kami bermain saja. Pergi sana. Tolongin kakakku, Kak. Dia kecelakaan di sana. Itu kan bukan urusan kita ya nggak? Iya. Kak, tolongin dong, Kak. Ayo kita main ke dalam rumah aja biar nggak diganggu. Yuk. Karena beberapa kali ditolak, akhirnya ada seorang ibu yang sedang memberi makan ikan di samping rumah mereka. Dengan rela bersedia untuk menolong Thea dan kakaknya. Ikan kure senang sekali dia, makannya lahap sekali. Bu, tolong Ya? kakak saya, Bu. Ya, ada apa nak? Kakak saya habis kecelakaan di sana. Di mana? Di situ loh, Bu. Loh, Lurus terus belok kanan itu. loh, terus gimana ini kak? Kita ke sana? Iya, Bu, ayo, Bu. Ya, yuk, kita ke sana ya. Ayo, Bu. Setelah kejadian kecelakaan yang menimpa mereka berdua,
saatnya mereka bergegas pulang. Namun, di tengah perjalanan pulang mereka, tiba-tiba mereka melihat seorang ibu yang sedang berusaha menyalakan motornya. Nampaknya, si ibu itu kesulitan dan berusaha mencari pertolongan. Kak, itu tadi ibu tuh pingsan, tapi dia nggak mau nolongin kamu tadi. Ayo kita ke sana. Nggak usah, kan tadi dia nggak mau nolongin kamu. Kita harus tetap tolongin. Ibu, aku bantu ibu. Oh, iya dek. Nih bu. Makasih ya. Ya bu, hati-hati ya bu. Ya, makasih, kamu juga ajarin. Ya. Berkat pertolongan dari kakak beradik ini, si ibu pun boleh kembali pulang dengan tidak ada kendala dengan motornya. Tak lama kemudian pun, si adik dan si kakak melanjutkan perjalanan pulang mereka. Shalom Peters, kembali lagi bersama Kak Venska dalam Talkshow Rohani PT Maranatha Surabaya. Kali ini ada yang berbeda, kita akan membawakan drama singkat yang sudah kalian tonton sebelumnya di video ini. Nah, sekarang kita akan sama-sama berbincang, Kak Venska dan juga dua kakak lainnya bersama-sama membahas drama singkat ini. Penasaran kan siapa yang menemani Kak Venska di sini? Di sini ada Kasa dan juga ada Kak Tio. Nah, Kak, gimana nih kabarnya, Kak? Puji Tuhan kak. Yeay. Luar biasa kak. Nah, Kak, tadi sudah nonton belum video sebelumnya? Sudah pasti. Sudah ya. Nah, menurut kakak nih, mau tanya dulu ya, pendapat kakak setelah kakak menonton video drama singkat itu apa? Nah, kalau menurut kakak sendiri ya, drama itu tadi bercerita tentang dua adik kakak di mana mereka mengalami musibah, tapi mereka ada butuh pertolongan orang lain, tapi ada orang lain itu tidak mau menolong mereka. Dan luar biasanya sang kakak itu dia orangnya sangat pemaaf. Walaupun orang tersebut tidak mau menolong dia, tapi dia tetap ingat bahwa dia tetap harus menolong orang tersebut, walaupun dia misalnya apa ya, tidak ditolong. Dulunya tidak ditolong gitu ya. Nah, kalau kakak sendiri melihat kondisi saat itu, ketika kakak menjadi seorang adik yang istilahnya kan adik kan dia nggak mau sama sekali menolong ya kak. Menurut kakak gimana nih kakak setelah menonton video drama singkat tadi? Ya kakak sih lihatnya dari video tadi, pertamanya kakak merasa sedih. Pertama anak itu terkena musibahnya itu ya ibaratnya kecelakaan hampir parah. Cuma adiknya kan mencoba mencari pertolongan. Nah di situ kakak melihat banyak orang yang tidak mau menolong, tapi emang akhirnya endingnya emang dapat pertolongan. Cuma yang kakak sedih itu waktu dia minta tolong ibu-ibu, terus minta tolong sama seumurannya dia, gak ada yang mau. Yang ibu-ibu alasannya ada kesibukan, yang anak-anak juga asik dengan permainannya. Ya kakak merasa sedih aja, nilai ingin menolongnya kurang, namanya gitu. Nah, kalau Kak Gio sendiri, gimana Kak? Ya bisa dibilang kita bisa pelajari bahwa apa ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, apapun yang orang berbuat ke diri kita ya, jangan sampai kita balas. Misalnya orangnya buat jahat, ya kita balas dengan kejahatan. Ya istilahnya ya buat tetap berbuat baik dengan siapapun itu. Oke. Itu sih. Berarti kalau kita lihat dari tokoh-tokoh nih drama yang
drama singkat yang sudah kita tonton tadi, yang perlu kita contoh dan yang nggak perlu kita contoh itu apa Kak? Mulai dari Kak Cio dulu deh. Yang perlu dicontoh dan Kak Arsa yang nggak perlu dicontoh. Apanya nih? Tentang apanya? Ya maksudnya tentang sikap atau situasi dan kondisi drama pada saat itu gitu. Maksudnya hal apa yang perlu kita ambil dan hal apa yang nggak perlu kita ambil. Kan sebagai adik ternak mereka tanya. Perlu diambil itu contohnya seperti yang sikapnya dari saat kakaknya itu sendiri. Dimana dia memaafkan, misalnya walaupun apapun yang diperbuat orang lain pada dia, misalnya dia saat membutuhkan bantuan tapi tidak ditolong, tapi sang kakak tersebut tetap berusaha menolong. Misalnya dia tidak mau membalas dalam itu kejahatan orang lain tersebut dengan kejahatan, tapi dia tetap misalnya mengutamakan kasih. Itu sih paling bisa kita ambil. Kalau yang nggak perlu kita ambil Kak Arsa? Kalau yang nggak perlu kita ambil, ya contohnya ibu-ibu dia tidak mau menolong anak itu karena ada kesibukan. Itu nggak perlu kita ambil, soalnya kita ini kan dalam keadaan apapun ya tetap kita, kalau semuanya kita emang bisa, kita bantu tanpa melihat atau memandang itu dari segi mana, tetap kita harus bantu. Terus juga anak-anaknya tadi malah asik dengan mainnya sendiri, ibaratnya kayak egois lah, tidak mau tolong-menolong. Itu Kak sekarang. Berarti pada intinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan Yesus sendiri aja udah baik buat kita ya Kak ya. Betul. Buat Kak Arsa, Kak Cio dan juga Kak Venska. Ayat Alkitab apa nih yang cocok bisa kita bisa kita sambungkan dengan drama ini Kak? Ayat Alkitab apa nih Kak? Ya, kakak tadi sudah nemu. Oh ya, oke. Boleh dibagikan ya Kak, kita sama-sama baca Alkitab dan kalian juga di rumah, di ADPT boleh buka Alkitab kalian di rumah. Siapkan ya Alkitabnya. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Kakak bacain ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, "Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya. Di sini kakak melihatnya dari segi manapun kita tetap harus tolong menolong, tidak memandang orang asing, tidak memandang itu tidak kenal, tapi kita tetap harus tolong menolong. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan, kita harus memilih yang ini gitu ya Kak ya. Jadi itu salah satu ayatnya ya dari Kak Arsa. Dari Kak Cio mungkin ada ayat lain? Ya, seperti yang pembacaan yang harusnya kita baca pada hari ini, itu diambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Nah, kita baca bergantian ya. Arsa, dan sudah jadi Kak dulu, bilang sudah Arsa, baru pakai sudah. Jadi kita baca bergantian ya. 1, 2, 3. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah
kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, jadi seperti yang pembacaan ini, kalau kita lihat di ayat 14, bahwa kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan kepada kita semua. Kita, istilahnya umat-umat yang percaya kepadanya, sudah menerima kasih karunia. Dan kita ini bisa dibilang kalau kita baca ayatnya yang 16 ya, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang justru yang tidak berdosa, justru bagi kita semua yang berdosa. Nah, dan di orang berdosa ya kita semua pasti orang yang berdosa. Tetapi justru karena itu kasih karunia Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan kalau kita lihat ayat yang 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Nah, jadi bisa dibilang ya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus menjadi harus memuliakan namanya seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi itu merupakan dua ayat penting yang kalian harus pahami dulu ketika kita menonton drama singkat tadi ya Kak ya. Dan yang mau kita simpulkan nih Kak untuk adik-adik teruna, yang pertama mungkin jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, benar ya Kak ya? Iya, betul. Nah, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mari kita melakukan hal baik dengan cara salah satunya kita menolong seperti yang di drama tadi, pemulung tadi. Meskipun kondisinya pada saat itu dia nggak ditolong, tetapi dia punya hati baik gitu kan ya, dia mau menolong tanpa dia melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi semoga perbincangan kita di talk show kali ini bermanfaat dan menjadi rema dalam kehidupan kalian adik-adik taruna di rumah. Dan jangan lupa terus baca Alkitab, karena Alkitab ini adalah pedoman kita ya Kak, untuk kita mengerti apa yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Semuanya ada di sini, jadi nggak ada di luar sana. Mau cari kemanapun juga nggak akan nemu, kecuali kita carinya ke Tuhan gitu ya Kak ya. Amin, amin ya Kak, amin. Nah, sekarang kita mau doa dulu Kak. Kita menutup dengan doa. Ini kira-kira siapa yang berdoa Kak? Arsa mungkin? Boleh. Kak Asa yang berdoa ya. Mari kita satukan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami untuk sedikit sharing tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ini agar bisa berguna untuk kami ke depannya ya Tuhan, agar bisa mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami yang beberapa hari ini memang keadaannya sedang kurang baik, Engkau akan memberikan yang terbaik ke depannya. Sertai setiap kami, studi kami, dan juga kesehatan kami, dan juga orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, inilah firman-Mu agar bisa berguna untuk kami. Dan doa ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Janganlah kami, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan Warta Teruna dulu sebelum kita menutup talk show kita hari ini. Jadi Warta Teruna yang pertama, seperti biasanya,
hari Minggu depan kita akan tetap ada dalam ibadah online via YouTube di GPIB Maranatha Surabaya, di YouTube-nya GPIB Maranatha Surabaya. Kalian jangan sampai ketinggalan ya. Terus yang kedua, untuk persembahan syukur boleh diberikan bersama-sama dengan orang tua dalam bisa lewat transfer atau juga bisa datang ke kantor gereja pada jam kerja. Terus yang ketiga, untuk info selanjutnya mengenai kegiatan Teruna atau apapun itu bisa dipantau lewat grup Teruna Ceria di grup lain Teruna Ceria. Oke, sekian Warta Teruna hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih untuk dua bintang tamu kita hari ini, kakak layan kita, Kak Gio dan Kak Ansa yang sudah boleh menyempatkan waktu untuk datang berbincang bersama. Kita belajar firman Tuhan bersama dari drama singkat kita tadi ya Kak. Ya, kita akan menutup talk show rohani kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan kita tetap apa Kak? Jaga protokol kesehatan ya. Pakai apa ini Kak? Protokol kesehatan. Kita pakai masker. Oke, kita tetap pakai masker. Satu Terus masker, dua kita kalau setelah pegang apa-apa kita cuci tangan. Kalau nggak bisa cuci tangan pakai hand sanitizer. Oke. Dan ketiga kita tetap jaga social distancing. Ya, dan jangan lupa kalian juga jangan lupa berdoa untuk bangsa kita supaya cepat pulih dari corona. Ya. Terima kasih. Sekian talk show rohani PT Maranatha Surabaya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ha 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 ha!